Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mozatur Sinanha dengan NIM 23053077 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dalam mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal, SPD MPD. Akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat ini. Bisnis plan ini yang disusun oleh saya sendiri. Ringkasan eksekutif. Nana Kekri menjual makanan berupa kue kering yang khusus memproduksi hair cookies. Perusahaan ini memilih untuk membuat hair cookies karena di kalangan generasi Gen Z sangat menyukai makanan manis dan berpenampilan lucu. Dan tentunya hair cookies ini cocok untuk menjadi ide bisnis perusahaan Nana Kekri. Hair cookies yang diproduksi oleh Nana Kekri tentunya memiliki cita rasa yang sangat lezat dan berpenampilan menarik, yaitu berbentuk hati. Latar belakang bisnis ini yaitu seperti yang kita ketahui, sekarang ini begitu banyak jajanan atau makanan ringan yang lagi viral di kalangan anak muda dan tingkat penjualannya pun tinggi dengan modal yang relatif rendah. Ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual kue jenis tersebut di kota lain, sedangkan di kota ini masih sedikit dan jarang ditemukan. Padahal, hair cookies saat ini adalah makanan ringan yang lagi viral dan banyak digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dikarenakan banyak peminat cookies, terlebih hair cookies yang lagi viral pada saat ini, orang-orang termasuk saya sendiri tertarik ingin mempelajari cara pembuatan hair cookies ini dan memproduksi serta menjualnya ke orang-orang. Adapun visi dan misi bisnis ini, yang pertama visi, yaitu menjadi produsen cookies yang sehat dan berkualitas tinggi. Yang kedua, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menghasilkan produk cookies yang sehat. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pemasaran. Yang kelima, memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang paling penting, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Selanjutnya ada tujuan usaha. Yang pertama, tentunya mendapatkan keuntungan. Yang kedua, membangun citra yang baik di mata konsumen. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Yang keempat, memproduksi produk yang memiliki cita rasa yang lezat dan memiliki tampilan yang menarik. Selanjutnya ada analisis SWOT bisnis ini. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, produk yang unik berbeda dari produk e-cookies lain. Yang membedakan yaitu bentuk yang pada umumnya cookies berbentuk bulat, sedangkan pada perusahaan ini saya memproduksi cookies yang berbentuk heart atau hati. Yang kedua, potensi pertumbuhan yang besar dengan bermitra dengan berbagai toko cake lokal. Yang ketiga, konsumen dapat melakukan pemesanan melalui WhatsApp dan Instagram dengan sistem PO atau pre-order. Yang keempat, tentunya biaya bahan baku cookies relatif rendah. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, persaingan yang ketat di industri makanan ringan termasuk cookies. Yang kedua, tuntutan akan kualitas dan kebersihan produk yang tinggi. Selanjutnya ada opportunities atau peluang bisnis. Yang pertama, belum banyak yang menjual produk yang sama di target pasar di sekitar lokasi produksi hair cookies ini. Yang kedua, harga yang terjangkau.
sesuai dengan isi kantong mahasiswa. Yang ketiga, kemungkinan untuk mengembangkan variasi produk cookies yang baru, yang pada awalnya variasi hard cookies ini dengan diberi topping selai strawberry bisa dikembangkan dengan menggunakan variasi selai yang lain seperti coklat atau blueberry. Selanjutnya ada ancaman bisnis. Yang pertama, perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat mempengaruhi permintaan cookies. Yang kedua, regulasi pemerintah terkait standar keamanan pangan yang ketat. Yang ketiga, yaitu persaingan dari produk makanan dengan yang lain lebih estabilisir. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. Nama perusahaan ini adalah Nana Kekri. Kata Nana diambil dari panggilan idol yang disukai owner, yaitu saya sendiri, yaitu Jamin NCT alias Nana. Dan Kekri diambil karena usaha ini berjalan di bidang cake. Owner sangat terinspirasi oleh idolnya tersebut. Bidang usaha ini akan dikembangkan adalah bidang usaha makanan ringan, khususnya dalam kategori kue kering atau cookies. Nama produk yang diproduksi oleh perusahaan Nana Kekri yaitu hard cookies yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Hamka nomor 1, Air Tawar Barat, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat dengan kode pos 25173. Adapun kegunaan, keunikan, keunggulan atau inovasi dari produk ini, yang pertama ada kegunaan. Hard cookies ini adalah suguhan yang populer, terutama saat hari Valentine atau hari-hari spesial lainnya. Hard cookies bisa dinikmati dalam jam santai, cocok dinikmati dengan minuman panas sembari menonton film. Hard cookies juga bisa menjadi proyek pembuatan kue yang menyenangkan dan kreatif. Yang kedua ada keunikan. Keunikan dari hard cookies yaitu dekorasi khas untuk hari Valentine dan bentuk yang unik. Yang ketiga ada keunggulan. Hard cookies memiliki rasa dan konsistensi yang lezat dan bentuk yang menarik. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi untuk hard cookies bisa beragam, mulai dari penggunaan bahan hingga tampilan kemasan. Beberapa contoh inovasi yang dapat diterapkan untuk hard cookies antara lain, yang pertama ada penambahan selai strawberry, yang kedua kemasan untuk menarik minat konsumen, terutama pada momen-momen spesial. Selanjutnya, rencana pemasaran dari bisnis ini. Yang pertama, target konsumen. Target dari usaha ini adalah mahasiswa dan masyarakat di sekitar UNP. Yang kedua, wilayah pemasaran. Pemasaran produk akan dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi usaha secara online melalui Instagram dan WhatsApp dengan sistem PO atau pre-order. Yang ketiga, situasi persaingan. Saat ini belum banyak yang memiliki usaha cookies, khususnya air cookies serupa dengan usaha ini di sekitar lokasi usaha. Yang keempat, jumlah dan harga produk. Nana Kekri memproduksi sekali produksi adalah 8 bungkus produk yang satu bungkusnya berisi 5 buah hard cookies. Harga hard cookies mulai dari 7.000 per bungkusnya. Yang kelima, media promosi. Nana Kekri memilih media promosi untuk mempromosikan produk ini adalah melalui sosial media yaitu WA dan Instagram dengan WA 083164280267 dan Instagram yaitu @nana.sweetie. Dan selanjutnya ada rencana produksi. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku yang dipakai Nana Kekri untuk membuat hard cookies yaitu mentega, gula halus, kuning telur, tepung terigu, dan selai strawberry. Yang kedua ada alat. Alat yang dipakai untuk produksi ini adalah wadah, sendok, saringan tepung, spatula, dan teflon.
Yang ketiga, proses produksi dengan tahapannya yang pertama yaitu tentunya siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat hair cookies. Kemudian masukkan mentega dan campurkan dengan gula halus, lalu aduk dengan merata. Dan masukkan 1 butir kuning telur, kemudian aduk. Lalu masukkan tepung terigu secara bertahap dan aduk dengan merata. Aduk sampai kalis. Kemudian bulatkan adonan ukuran sesuai selera dan kemudian pipihkan. Kemudian bentuk loaf di tengah-tengah adonan, lalu diberi selai stroberi pada bentuk loaf dan panggang di atas teflon selama 20-25 menit dengan api kecil. Yang keempat, kapasitas produk. Dalam 1 kali produksi, produk yang dihasilkan adalah 8 bungkus. Dengan 1 bungkusnya berisi 5 buah hair cookies. Usaha ini menerapkan sistem PO atau pre-order, sehingga membuat produk sesuai pesanan. Selanjutnya ada rencana manajemen bisnis ini. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha yang akan dilakukan adalah memproduksi dan menjual hair cookies yang dilakukan secara online melalui platform media sosial yaitu Instagram dan WA dengan sistem PO. Yang kedua, ada struktur organisasi bisnis ini yaitu pembimbing usaha adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan sendiri yaitu Bapak Dr. Zo Afdal, SPD MPD. Dan kemudian ada koordinator usaha, manajer keuangan, divisi produksi, divisi pemasaran, yaitu saya sendiri, Muzatu Sinanha. Kemudian ada logo usaha, seperti yang ditampilkan pada PPT ini. Yang keempat ada tim pengelola. Pengelola usaha ini dilakukan secara online oleh owner sendiri. Kemudian ada rencana keuangan. Yang pertama, sumber pendanaan yang bersumber dari dana pribadi owner sebesar 28.000. Yang kedua, rencana anggaran biaya atau RAP. Peralatan yang digunakan yaitu peralatan dari owner sendiri, jadi tidak ada pungutan biaya. Yang kedua, biaya variabel sebesar 30.000. Yang terdiri atas mentega sebesar 500 gram, harga satuan 7.000. Gula halus sebanyak 300 gram dengan harga 6.000. Telur 1 butir dengan harga 2.000. Tepung terigu sebanyak 500 gram dengan harga 5.000. Selai stroberi sebanyak 1 plastik kecil dengan harga 5.000. Dan packaging untuk produk ini sebanyak 10 buah dengan harga satuannya 500, jadi harga total untuk packagingnya 5.000. Yang ketiga, menetapkan harga produk. Produk yang dijual seharga mulai dari 7.000 per bungkus. Yang keempat ada BEP, yaitu sebesar 0,57. Yang diambil dari biaya tetap dibagi dengan harga per bungkus dikurang biaya-biaya variabel dan dapatnya yaitu 0,57. Jadi akan dibuka usaha Nana Kekri yang akan menjual produk makanan ringan yaitu hair cookies untuk mengembangkan kreativitas. Bisnis ini akan menerapkan sistem pre-order. Pemesanan bisa dilakukan secara online melalui WA dan Instagram. Dari ide bisnis sederhana ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha dan berharap bisnis ini dapat berkembang ke depannya sehingga bisa menguntungkan bagi perusahaan dan bagi lingkungan. Sekian presentasi bisnis plan saya. Jika ada kata-kata yang salah atau penulisan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.